Jakarta sepertinya sudah terbiasa dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Hampir setiap harinya para buruh ini berorasi di jantung ibu kota untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan dan hak-hak mereka di depan kantor pemerintahan maupun parlemen. Ratusan buruh yang tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI siang ini kembali berunjuk rasa di depan kantor Jamsostek, Jakarta Pusat. Para buruh ini berunjuk rasa menuntut agar Menteri BUMN Dahlan Iskan bertanggung jawab menyelesaikan masalah ketenagakerjaan seperti sistem kerja outsourcing, kebebasan berserikat, dan upah di bawah minimum. Ketua Koordinasi Lapangan dari FSPMI Supriyanto mengatakan ada 2 poin utama yang menjadi tuntutan para buruh dalam unjuk rasa siang ini di depan kantor Jamsostek. Di antaranya mereka menuntut agar PT Jamsostek untuk segera memberikan laporan keuangan akhir tahun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dapat segera diaudit. Kemudian BPK dapat mengakomodasikan hasil pemeriksaan kepada DPR. Dan DPR dapat mempublikasikan kepada peserta Jamsostek secepatnya sebelum Jamsostek pindah menjadi BPJS. Tuntutan yang kedua adalah dari para pekerja outsourcing Jamsostek yang di PHK tidak sesuai dengan ketentuan. Supriyanto mengatakan ada 152 pekerja outsourcing Jamsostek yang di PHK secara sepihak dan tidak mendapatkan hak mereka. Para buruh menuntut agar para pekerja yang di PHK secara sepihak dapat bekerja kembali dan menjadi karyawan tetap. Tidak ada lagi sistem kerja outsourcing. Para buruh juga menuntut agar BPJS dapat menjadi perlindungan terhadap jaminan sosial masyarakat Indonesia agar benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkait rencana Jamsostek ke BPJS itu kan. Dari BPK kita minta supaya ada audit terkait keuangan PT Jamsostek itu. Dan kenapa kita harus ke Jamsostek? Karena Jamsostek adalah menjadi kuncinya di situ. Laporan keuangan itu Jamsostek BPK tidak bisa melakukan pemeriksaan kalau PT Jamsostek belum memberikan laporan keuangan untuk akhir tahun, untuk penutupan tahun itu. Jadi kita memaksa ke PT Jamsostek. Yang pertama adalah supaya mempercepat bagaimana laporan keuangan akhir tahun itu cepat diselesaikan supaya BPK cepat-cepat bisa bekerja, kemudian merekomendasikan kepada hasil pemeriksaan itu kepada DPR itu untuk diumumkan kepada publik. Itu pertama. Yang kedua adalah tuntutan dari teman-teman pekerja Jamsostek yang outsourcing yang di PHK. Ada 152 orang yang di PHK tidak sesuai dengan ketentuan. PHK secara pihak. Mereka tidak mendapatkan apapun itu. Jadi mereka menuntut bahwa mereka minta dipekerjakan kembali. Itu salah satunya seperti itu. Harapannya ke depan direksi PT Jamsostek secepatnya merealisasikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman itu yang pekerja outsourcing untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Itu satu. Yang kedua adalah PT Jamsostek secepatnya menyelesaikan laporan keuangan itu karena di saat Jamsostek nanti pindah menjadi BPJS semuanya harus clear. Kita harus laporkan kepada DPR dan DPR terkait laporan keuangan itu harus dipublikasikan secara umum kepada seluruh peserta Jamsostek itu seperti itu. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkis yang dilakukan oleh ratusan buruh ini, Polda Metro Jaya telah menyiapkan ratusan personil disertai dengan kendaraan keamanan dari kepolisian seperti mobil water cannon, mobil barakuda, dan pagar kawat berduri bersiaga di depan kantor Jamsostek, Jakarta Pusat. Akibat dari unjuk rasa buruh ini, arus lalu lintas di depan gedung Jamsostek pun menjadi sedikit terganggu, menyebabkan kemacetan yang cukup signifikan di daerah sekitar gedung Jamsostek. Dari Gedung Jamsostek, Jakarta Pusat, Agus Salim, Indra Susanto, dan Bimo Wicaksono melaporkan.